Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku ya. Nama Tina Kurnianingsih, kelas 12 4B 21, NIM 12183713. Mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Masuk ke pertemuan 10, yaitu aspek ergonomik. Aspek ergonomik adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lainnya dalam suatu sistem, serta profesi yang mempraktikkan teori, prinsip data, dan metode dalam perencanaan untuk mengoptimalkan sistem agar sesuai dengan kebutuhan, kelemahan, dan keterampilan manusia. Ergonomik sendiri adalah faktor kenyamanan kerja yang mempunyai pengaruh nyata dalam hal peningkatan maupun penurunan efisiensi dan efektivitas kerja. Aspek yang berhubungan dengan ergonomik ada 7, yaitu pengukuran dan antropometrik, 2. Aspek ergonomik dari stasiun kerja, 3. Pencahayaan, 4. Suhu dan kualitas udara, 5. Gangguan suara, 6. Kesehatan dan keamanan kerja, 7. Kebiasaan dalam bekerja. Pengukuran dan antropometrik. Antropometrik adalah bidang ilmu yang berhubungan dengan pengukuran tubuh manusia, misalnya tinggi badan dan jangkauan tangan. Tujuan mempelajari antropometrik adalah untuk memperoleh keseimbangan antara teori yang diperoleh dari sejumlah acuan dan suasana kerja yang sebenarnya, sehingga kenyamanan kerja dapat dicapai yang ada pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi kerja. 2. Aspek ergonomik dari stasiun kerja ada 3. Yang pertama, pemasukan data. Pekerjaan berorientasi pada hard copy lebih banyak memerlukan pengetikan daripada melihat ke layar tampilan. Operator membutuhkan kursi yang lebih baik dan dapat diatur, papan ketik yang dapat diatur, posisi dokumen yang tepat, dan kualitas dokumen sumber yang baik. Selanjutnya, akuisisi data dan pengolahan kata. Pekerjaan yang lebih banyak menatap layar tampilan. User sebaiknya disediakan layar tampilan dengan kualitas karakter yang baik, kontras karakter ke layar yang tinggi, serta kendali kilau yang memadai. Yang terakhir, pekerjaan interaktif. Pekerjaan yang variatif. User tidak diam di tempat tetapi bergerak dalam pekerjaannya. Lanjut, yang ketiga, pencahayaan. Untuk menghindari adanya kilau yang ditimbulkan oleh layar monitor adalah dengan memasang filter anti kilau dengan pengaturan pencahayaan. Tujuan utama dari perancangan pencahayaan mengenai peletakan layar monitor antara lain: yang pertama, menghindari user dari cahaya yang terang maupun pantulan yang mengenai layar monitor. Yang kedua, menghindari adanya kecerahan pada bagian depan user yang berlebihan dibandingkan kecerahan layar monitor. Yang ketiga, memberikan keyakinan bahwa adanya pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar monitor. Dan ini contoh letak layar monitor yang menyebabkan silau. Cahaya dalam sebuah ruangan dapat berupa dari sisi A ini cahaya yang tak langsung, dari sisi B cahaya langsung. 4. Suhu dan kualitas udara. Suhu dan kelembaban merupakan faktor yang sangat penting dalam kualitas udara. Suhu udara yang panas dapat membuat berkurangnya konsentrasi kerja. Solusinya adalah dengan pemasangan pengontrol udara dalam ruangan. Letakkan pengontrol udara harus diatur sedemikian rupa sehingga arah aliran udara yang dihasilkan tidak langsung mengenai user. Yang kelima, gangguan suara. Manusia sebenarnya sangat sensitif terhadap perubahan suara yang kecil sekalipun. Manusia seringkali tidak sadar dengan adanya suatu suara yang tetap asalkan suara tersebut tidak berlebihan. Kepekaan masing-masing orang terhadap gangguan suara tidaklah sama, tetapi orang cenderung tidak menyukai adanya suara yang selalu mengalami perubahan keras dan tinggi rendahnya secara tidak beraturan. Yang keenam, kesehatan dan kenyamanan kerja. Aspek keamanan dan kenyamanan kerja dapat dipengaruhi oleh kondisi umum kesehatan seseorang. Rutinitas pekerjaan juga menyebabkan penurunan kondisi kesehatan seseorang.
Sebagai contoh adalah pekerjaan seorang sekretaris yang seharusnya duduk lama untuk melakukan tugas pengetikan dan pengecekan dokumen, sehingga lambat laun ia akan mengalami kelelahan otot dan persendian. Yang terakhir yaitu kebiasaan dalam bekerja. Agar seseorang selalu merasa nyaman dalam bekerja, sebaiknya membiasakan diri untuk selalu: yang pertama, bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam kondisi yang benar. Yang kedua, mengubah posisi duduk secara periodik untuk mencegah kelelahan otot. Yang ketiga, berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendurkan ketegangan otot dan melakukan olahraga ringan beberapa kali sehari. Yang keempat, mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama tanpa diselingi istirahat beberapa saat. Yang terakhir, mengambil istirahat sejenak secara periodik. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.